Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Belum. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam semuanya, rekan-rekan, sahabat-sahabat, penonton, tetap penonton yang selalu stay nonton Al Khiaro TV. Kita malam ini akan selalu menyiarkan pengetahuan, ilmu-ilmu, diskusi yang akan kita sampaikan, diskusikan dengan narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, yaitu ada Kang Sofi. Kang Sofi, gimana kabarnya Kang Sofi? Alhamdulillah Mas Izul. Lama nggak ketemu ya? Lama nggak ketemu. Saya pribadi dengan Kang Sofi walaupun Ya. Satu rumah, tapi lama sekali nggak ketemu, Kang. Jadi ketemunya di ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah, kali ini saya dan Kang Sofi hanya berdua di ngopi malam hari ini. Semoga teman-teman yang di luar sana sudah mempersiapkan kopi, yang ngerokok-ngerokok, yang enggak ya enggak masalah. Ya. Ataupun yang menyiapkan teh dan sebagainya harus disiapkan dari sekarang, karena kayaknya ada sesuatu nih, ada yang rame-rame nih lewat. Mungkin sambil lanjut aja. Ya, mungkin nanti kalau suaranya agak nggak kedengeran, ini karena ada acara di rumah sebelah, jadi agak ada rame-rame lah. Ya. Nah, malam hari ini kita akan membahas bareng Kang Sofi, mendiskusikan mungkin teman-teman yang sudah melihat flyer dari Al Khiaro TV atau yang sudah lihat di story teman-teman di Al Khiaro itu membahas tentang ini, Kang. Ya. Kayaknya agak susah juga nih. Mungkin agak saya tunda dulu sebentar, Kang. Ya. Oke, silakan. Kayaknya agak ini. Jadi tradisi di Buntet itu ya, Ya. ada yang menikah segala macam tuh. Ya, selalu dirame-rame ya malam hari. Setiap malam. Semoga sih selalu menjaga protokol kesehatan ya, Kang. Ya. Semoga. Karena yang acara itu kebetulan di depan, Kang, depan rumah ini. Ya. Jadi ya kita nunggu sampai agak reda dulu lah. Soalnya teman-teman luar sana kan bakalan apa nih, Kang Sofi ngobrol apa ini, nggak kedengeran takutnya. Betul. Jadi silakan teman-teman yang belum join atau masih di luar, silakan join terlebih dahulu di channel Al Khiaro TV. Dan Al Khiaro juga bukan hanya ada di YouTube. Jadi teman-teman bisa tahu, cari informasi terkait Al Khiaro ini ada di Instagram, Facebook, dan website Al Khiaro. Jadi khusus segmen ngopi ini hanya ada di YouTube. Jadi teman-teman silahkan simak baik-baik. Nah, karena ini udah agak mulai menjauh, mungkin tema yang akan kita bicarakan malam hari ini yaitu terkait bermadzhab, Kang. Ya. Perlukah kita bermadzhab di era sekarang atau era modern hari ini? Ya. Karena fenomena-fenomena hari ini itu sering tidak sedikit yang membunyikan dalil langsung Al-Quran dan hadis. Tapi bagi sebagian kalangan Muslim mayoritas di Indonesia masih memegang madhab, Ya. khususnya madhab Syafi'iyah. Ya. Nah, terkait fenomena ini yang akhirnya teman-teman di luar sana yang saya memakai dalil Al-Quran dan hadis tanpa melewati jalur madhab dulu gitu. Nah, sedangkan kita masih mengikuti alurnya nih, madhab dulu, nanti madhab itu baru. Bahkan kita juga agak jarang langsung ke Al-Qurannya, Kang. Ya. Nah, apakah fenomena ini kita harus menanggapinya seperti apa? Madhab itu yang hakikatnya itu seperti apa madhab itu? Dan era sekarang apakah masih bisa kita untuk bermadhab atau bagaimana kira-kira, Kang? Monggo, Baik. langsung dimulai saja. Terima kasih Mas Izul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Al Khiaro TV dan NU Channel dimanapun berada, Mas Izul yang saya hormati. Ini sebetulnya materi ini menarik, Mas Izul ya. Ya. Kenapa menarik? Karena belakangan
itu mulai muncul sebagian kelompok-kelompok yang memaksa kita untuk tanda kutip kembali kepada Al-Quran dan hadis secara langsung gitu ya. Bahkan sebagian kelompok ini memang kerap kali mereka mengharamkan, sebagian diantaranya mengharamkan untuk melakukan taklid terhadap salah satu dari mazhab fikih yang ada di dalam Islam gitu ya. Kalau saya kira ini memang satu fenomena yang luar biasa, Mas Izul. Kenapa luar biasa? Karena tentu kalau kita melihat di dalam konteks di Indonesia secara keseluruhan, itu secara tradisi keberagamaannya, kita itu mayoritas muslim di Indonesia itu merupakan mayoritas muslim yang menganut salah satu mazhab fikih yang mu'tabar begitu ya, yang diakui, yaitu Syafi'iyah. Meskipun di dalam praktiknya misalnya tidak hanya Syafi'iyah yang ada di lingkungan Indonesia, tapi juga ada beberapa mazhab-mazhab lain tentunya, meskipun kita katakan bahwa mayoritas itu adalah Syafi'iyah. Nah, ini menarik, kenapa? Karena kita perlu tahu sebetulnya apa sih mazhab itu, Mas Izul. Kenapa kok kita harus mengikuti salah satu mazhab? Sebentar Kang, sebelum lanjut lebih jauh, kira-kira teman-teman gimana? Suara masih aman atau enggak? Masih aman? Aman. Oke, monggo Kang. Ya, kalau kita lihat misalnya mazhab, Mas Izul ya, mazhab itu kan merupakan isi makan. Jadi dia isi makan dari kata zahaba yadhhabu gitu ya. Jadi zahaba itu kan pergi. Bertolak lah begitu, pergi. Nah, mazhab itu secara bahasa atau secara lughawi itu maksudnya adalah tempat keluar atau tempat pergi begitu ya. Tapi secara istilah yang dimaksud dengan mazhab itu adalah sekumpulan pendapat, akwal ya, atau beberapa metode yang dikeluarkan oleh salah satu imam mazhab atas pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi kita pahami mazhab itu seperti itu. Maka kalau ada sebagian pendapat misalnya Mas Izul yang menyatakan bahwa mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam, kalau kita tahu kan berarti mazhab yang mu'tabar atau yang diakui di dunia Islam itu kan empat. Jadi ada mazhabnya Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, kemudian mazhab Imam Malik bin Anas, kemudian mazhabnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan keempat Ahmad bin Hambal gitu ya. Jadi kalau kita kembali kepada definisi mazhab tadi, maka sesungguhnya empat pendiri mazhab-mazhab itu merupakan orang-orang yang memiliki kecakapan tertentu, memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad, dan sumbernya itu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu bermazhab dan cukup kembali kepada Quran dan hadis, saya kira itu satu pernyataan yang merupakan antitesis dari apa mazhab itu sendiri. Jadi seakan-akan bahwa yang dikeluarkan oleh para imam mazhab itu tidak bersumber dari Quran dan hadis. Ini kan lucu ya. Jadi artinya kembali kepada Quran dan hadis dengan meninggalkan tradisi bermazhab. Jadi saya kira itu adalah satu sikap yang sebetulnya menegasikan bahwa para ulama-ulama kita yang empat itu memang orang-orang yang langsung kembali kepada Quran hadis dalam mengkonstruk fatwa-fatwanya begitu ya, sekumpulan fatwa maupun manhaj begitu ya. Jadi karena mereka itu kan para imam mazhab itu juga tidak hanya mengeluarkan fatwa atau akwal ya begitu ya, tapi juga merumuskan berdasarkan metode ijtihadnya begitu ya, yang kemudian nanti oleh orang-orang pesantren misalnya berfikih tidak secara qauli tapi secara manhaj. Ya, itu jadi seperti itu ya. Jadi mazhab itu sebetulnya adalah rumusan-rumusan para ulama yang sebetulnya sumbernya juga dari Al-Quran dan hadis, jelas itu ya. Jelas, itu tidak bisa dibantah. Karena itulah kita kemudian bermazhab kepada para imam itu, karena kita meyakini bahwa mereka itulah orang-orang yang memiliki malakah rosikoh, jadi memiliki satu kecakapan luar biasa yang sangat teguh, yang sangat valid, sehingga apa yang dihasilkan berupa pendapat-pendapatnya, pandangan-pandangannya adalah pandangan-pandangan yang memang
valid secara keilmuan, apalagi rujukannya juga tentu Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Gitu sejujurnya. Oke. Itu berbicara soal pengertian ruang lingkup dari masih pengertian madhab. Kalau misalkan berbicara soal artinya begini, ketika seseorang mungkin akan beralasan seperti ini, Kang. Misalkan ya saya mengakui itu 4 madhab itu silahkan, tapi kalau pada dasarnya adalah Al-Quran, ya saya mungkin akhirnya langsung saja ke Al-Quran gitu. Akhirnya mungkin orang-orang yang berpandangan seperti itu akan menjawab seperti itu, Kang. Saya langsung saja ke Al-Qurannya. Kenapa harus melalui beliau-beliau ini, misalnya beliau-beliau ulama-ulama yang 4 madhab ini gitu? Karena toh satu patokan yang sama lah. Artinya mereka langsung ke sumber utamanya tanpa melalui itu kan bisa saja dibantah sama kaum-kaum yang memang tidak berpendapat soal madhab. Ya, jadi begini Mas Izul ya. Secara umum kita harus memahami dulu. Jadi kalau kita merefer kepada sejarah diturunkannya Al-Quran, yang namanya Al-Quran itu kan ketika turun di tengah-tengah umat manusia itu kan melalui serangkaian proses sejarah. Jadi Quran itu kalau kita baca misalnya di dalam buku-buku tarikh tasyri' al-Islam, misalkan gitu, sejarah pensyariatan beberapa hukum Islam begitu ya, tarikh tasyri', itu kita akan menemukan pendapat bahwa yang namanya Al-Quran itu kan diturunkan secara bertahap. Jadi munajjaman ya, jadi berangsur-angsur. Dia tidak sama dengan kitab lain yang diturunkan secara langsung gitu. Full gitu ya. Iya begitu. Jadi tidak diturunkan secara langsung begitu kan, tapi secara bertahap. Nah, karena itulah ketika kita membaca Al-Quran maka tidak bisa dilepaskan di dalam konteks historisitas Al-Quran. Artinya Al-Quran itu kan memiliki asbabun nuzul dan seterusnya begitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad sebagai orang yang menerima wahyu itu kan ketika mengajarkan Al-Quran kepada sahabat sampai beliau wafat, itu kan sesungguhnya kalau kita misalkan kita merefer kepada salah satu hadis Mas Izul ya. Jadi ada salah satu penggalan hadis misalnya yang berbunyi khairul quruni qarni summayalumunahu. Jadi kata Nabi itu satu kurun masa yang paling baik di antara kalian adalah masaku, kata Nabi. Summayalumunahu, setelah itu setelah masaku, yaitu para sahabat. Setelah itu tabi'in dan seterusnya. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah berupa Al-Quran yang tadi diturunkan tidak secara sekaligus, otomatis semua pemahaman Al-Quran gitu ya, makna Al-Quran, apa saja maksud-maksud yang dikandung di dalam Al-Quran, semua oleh Nabi Muhammad sudah diajarkan kepada sahabat. Begitu. Jadi kan begitu dulu ya. Otomatis kalau kita berbicara dalam konteks ini, siapa orang yang paling paham Al-Quran setelah Nabi? Para sahabat. Para sahabat. Itu dulu ya yang kita pahami. Nah, kemudian para sahabat ini orang-orang yang sebagian merupakan hamilul Quran. Hamil itu penghafal ya. Kemudian menurunkan juga kepada para tabi'in, mengajarkan nilai-nilai Al-Quran, isi kandungan esensi Al-Quran kepada para tabi'in. Kan begitu. Nah, otomatis pemahaman tabi'in mereka dapatkan dari sahabat tentang Al-Quran. Sahabat mendapatkan pengetahuannya dari Nabi Muhammad SAW. Kan begitu ya. Itu dulu yang kita pahami Mas Izul ya. Begitupun dari tabi'in sampai tabi'un atba, terus sampai guru murid dan seterusnya sampai kepada kita. Jadi artinya ketika saya Mas Izul misalnya menyampaikan tentang Al-Quran sebagaimana apa yang dipahami oleh guru saya, itu kan kalau di dalam tradisi NU itu ada silsilah sanad ya, keilmuan. Jadi artinya silsilah sanad itu adalah memastikan bahwa kita berguru kepada orang yang memang berguru langsung pada Rasulullah. Kan begitu. Artinya kita kembalikan ke pemahaman yang tadi, Quran sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, sudah diajarkan kepada sahabat, kepada tabi'in dan seterusnya sampai ke kita. Pertanyaannya adalah, masa ketika Al-Quran sudah diturunkan dengan jalur hubungan guru murid,
tiba-tiba ada orang di masa kini yang tiba-tiba melakukan bypass Ya. kepada Quran dan Jalur hadis. cepat. Jalur cepat. Dia motong. Ya. Seakan-akan dia melupakan bahwa pengajaran Al-Quran itu memiliki transmisi mata rantai. Kenapa kok mata rantai ini menjadi penting? Karena ini untuk memastikan bahwa pemahaman kita itu memiliki secara validitasnya itu memiliki jalur rangkaian yang sampai kepada Rasulullah, sehingga pemahaman kita tentang Al-Quran itu harus sesuai dengan apa yang diartikan Rasulullah berdasarkan hubungan guru murid. Ya. Jadi artinya begini, ketika ada kita di masa kini misalkan tiba-tiba melakukan bypass terhadap Al-Quran tanpa membaca asbabun nuzul, misalnya dia menerima Quran saja begitu kan. Karena kalau Quran mushaf yang ada di kita itu kan tidak ada asbabun nuzulnya, ada, ya. kecuali kalau tafsir Jalalain ini kecil ya begitu. Ada edisi tafsir Jalalain yang saku itu. Nah dengan blek seperti itu misalnya, kemudian tiba-tiba dia membaca Al-Quran, dia melupakan bahwa ada transmisi tadi di mana dari guru murid diajarkan dari guru. Iya. Tiba-tiba kok dia membaca Quran, memahami Quran, mengikuti dengan bersumber langsung dari Quran dan hadis. Kira-kira ini sesuatu kebenaran atau satu kekonyolan? Langsung kita tanya. Satu kekonyolan. Iya. Begitu. Kenapa? Karena Quran itu sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan seterusnya sampai para periode imam madhab. Jadi sesungguhnya kalau misalkan ada orang yang tidak mengatakan bahwa imam madhab itu mereka membuat pendapat-pendapat, kenapa kita tidak langsung dari Al-Quran dan hadis saja gitu? Loh, memangnya para imam madhab itu mereka beristimbat itu kepada Injil. Ya. Mereka beristimbat kepada Taurat, mereka beristimbat dengan murni akal pikiran mereka kan tidak. Jadi artinya tidak mungkin orang di masa kini melakukan bypass langsung pada Quran dan hadis. Itu sama saja mendekonstruksi atau meruntuhkan mata rantai silsilah yang selama ini sudah dibangun di dalam tradisi keilmuan Islam, di mana Al-Quran itu sudah diturunkan dari Muhammad kepada sahabat tabi'in dan seterusnya. Artinya dari para tabiin pun ketika masa ada atau gini Kang, masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabiin, otomatis masa tabiin bisa jadi masih ketemu dengan masa Nabi atau udah enggak itu Kang? Kalau tabiin itu kan tidak bertemu Nabi, sama sekali tidak bertemu. Sama sekali, karena siapapun yang bertemu Nabi satu periode dan mati wafat dalam keadaan iman, itu yang dimaksud dengan sahabat. Makanya kan definisi sahabat itu kan man laqiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa mata 'alal iman. Jadi orang yang bertemu dengan Rasulullah dan wafat dalam keadaan iman, maka mereka dikatakan sebagai sahabat. Nah, kalau ada misalkan periode setelahnya kemudian tidak sampai bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sahabat. Tapi mereka dikatakan tabi'in. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan sahabat. Dan sempat berguru dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi artinya di dalam konteks seperti ini sesungguhnya untuk memastikan bahwa penerimaan kita terhadap Al-Quran itu betul-betul memiliki pertanggungjawaban secara ilmiah. Karena kita punya guru, yang gurunya itu berguru kepada guru, yang berguru kepada guru sampai kepada Rasulullah. Kan seperti itu. Berarti bisa dibilang bahwa kita itu tidak sanggup untuk langsung ke Nabi. Atau bagaimana? Maksudnya apakah kita menjaga tradisi lebih ke arah situ, atau memang karena kemampuan kita saat ini tidak sanggup untuk mencapai? Ya, sebetulnya kalau dikatakan sanggup tidak sanggup itu bukan soal sanggup tidak sanggupnya sesungguhnya. Kalau di dalam konteks ini kalau saya sendiri Mas Wabi Mas Izul ya, saya itu termasuk orang yang di dalam satu sisi meyakini bahwa pintu ijtihad itu tidak tertutup. Jadi artinya kalau misalkan selama ini kan kita menganggap bahwa pintu ijtihad itu sudah tertutup. Artinya tidak mungkin lagi orang di masa kini yang bisa melakukan ijtihad. Nah, kalau saya termasuk orang yang kurang sependapat dengan pandangan seperti itu.
Artinya mungkin saja ada orang di masa kini yang jika dia memenuhi kriteria untuk melakukan ijtihad, maka dia bisa melakukan ijtihad. Nah, cuman pertanyaannya begini. Untuk melakukan ijtihad itu kan merupakan sesuatu yang sangat sulit sekali untuk dilakukan. Memenuhi kriteria untuk sampai untuk memenuhi kriteria tadi ya, Mas Izul ya. Jadi bayangkan kita harus mengetahui bahasa Arab. Bayangkan kita harus mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran, ulumul Quran, soal am, khas, misalkan musmal, mubayyan dan seterusnya, nasikh mansukh gitu ya. Dan juga harus mengetahui kaidah-kaidah tafsir, misalnya harus mengetahui kaidah-kaidah usul fikih, misalnya harus mengetahui hadis, ulumul hadis, rijal, matan, kritik sanad dan seterusnya. Jadi dengan perangkat ijtihad yang demikian sulit itu, maka bagi orang yang tidak memiliki kualifikasi itu, dia diwajibkan untuk melakukan ittiba atau taklid terhadap imam madhab. Nah, kenapa? Karena kita harus menyadari bahwa kemampuan untuk melakukan ijtihad langsung dari Quran dan hadis itu bukan sesuatu yang sangat sembarangan. Mudah lah, sesuatu yang mudah, bukan sembarangan, juga bukan yang mudah juga. Jangan sampai kayak ada yang di Gus-Gus itu yang kemarin tempo hari mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, katanya ada ulama dari kelompok-kelompok binatang itu karena dia membaca langsung dari Al-Qur'an. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami ila akhirih. Kemudian ayat itu diteruskan dengan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sehingga dia memiliki pemahaman bahwa ada ulama dari kalangan binatang. Kontekstual gitu kan. Langsung ya. Nah, tekstual. Iya, itulah arti secara tekstual. Dia memahami Al-Qur'an, tidak tahu konteks ayat itu seperti apa. Tidak tahu muatan ayat itu berbicara tentang apa. Kondisi saat turunnya ayat itu seperti apa di bangsa Arab. Bagaimana kondisi dan situasi sosiokultural di mana ayat itu turun. Kok tiba-tiba hanya karena dia membaca terjemah, nah tiba-tiba dia menyimpulkan sesuatu, itu kan satu hal yang tersesat. Karena saya yakin orang yang memiliki kapabilitas untuk berijtihad, dia tidak akan itu melahirkan pemahaman yang begitu. Karena tidak ada satupun pendapat sahabat dan tabi'in yang menyatakan bahwa ada ulama dari golongan binatang. Ini kan lucu Mas Izul ya. Iya. Ini itu tadi, jadi artinya adalah kalau orang kok tiba-tiba melupakan ada mata rantai yang luar biasa, tiba-tiba kembali Quran dan hadis, jadi dia seakan-akan mendewakan akal pikirannya sendiri. Dan dia lebih percaya kepada akal pikirannya sendiri yang memiliki keterbatasan, sementara dia mengacuhkan akal pikiran para ulama yang memiliki malakah rasikhoh tadi, yang memiliki ketakwaan, warok dan seterusnya. Karena mujtahid itu nggak bisa sembarangan, Mas Izul. Kalau misalkan mujtahid kelihatan misalkan nongkrong di pinggir jalan itu nggak ada. Atau misalkan jangan mujtahidnya, ahli hadis misalnya, kok ketahuan dia makan di pinggir jalan sambil nongkrong atau pegang gitar gitu ya. Itu derajat hadis yang sampai ke beliau itu bisa langsung turun, tadinya hasan jadi dhaif. Gitu ya. Nah, ini ada orang yang masih nongkrong yang mohon maaf masih senengnya berkata kasar. Kalau lihat videonya itu kan luar biasa. Berkata kata kasar tiba-tiba mengeluarkan simpulan bahwa ada ulama dari golongan binatang. Itu kan lucu. Itulah kenapa kemudian jangan sampai kita termakan dengan ucapan-ucapan kembali kepada Quran hadis yang justru di situ adalah bentuk pendewaan terhadap akal pikiran kita sendiri, dan kita di satu sisi tidak percaya tentang kapasitas keilmuan para imam madhab itu yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih dalam. Secara keilmuan juga mumpuni. Betul. Jadi mereka baca Quran hadis kan karena perangkapnya sudah dimiliki, mengeluarkan fatwa. Jadi secara pribadi, untuk itulah Kang Sofi pribadi itu mengatakan kenapa kita di dalam konteks sekarang perlu bermadhab. Karena kita harus mengakui, menyadari akal pikiran kita belum sampai untuk memahami Quran hadis secara langsung gitu maksudnya.
kalau kita aja masih nongkrong, bagaimana kita bisa berpikir terhadap satu keilmuan Betul. untuk beristihad yang ya. Untuk Artinya beristihad, secara beristihad. simpel kegiatan kita pun masih ya kadang juga masih tidak mengarah untuk ke sana gitu, masih Betul. kayak masih santai dan sebagainya. Nah, Ya. bagi saya ini bagi saya pribadi mungkin ini sudah bisa dikatakan clear ya, tapi Ya. teman-teman silahkan barangkali ada yang masih ingin bertanya. Bagi saya artinya secara tidak perlu mengeluarkan dalil kuat, secara logika yang disampaikan Kang Sofi pun sudah cukup untuk akhirnya pentingnya bermazhab gitu kan. Iya. Tapi akhirnya bagi saya itu apa namanya terkait mazhab pengertian dan ruang lingkup tadi sudah bisa dikatakan clear lah. Tapi yang menjadi sekarang problem itu apa namanya terkait mazhab ini kan atau gini Kang, tadi saya mau nanya juga. Kalau gitu kenapa nggak kita coba fatwakan bahwa bermazhab itu diwajibkan bagi kaum Ya. muslim? Ya sekalian aja kalau memang itu di apa namanya diyakini itu sangat penting, karena hari ini fenomena yang ada pun Al-Qur'an dan hadis, kembali ke Al-Qur'an hadis itu sangat gencar sekali Kang. Iya. Sedangkan kita untuk ayo kita bermazhab atau ayo kita mengikuti ulama atau siapapun itu tidak terlalu Ya. inilah tidak terlalu kenceng gitu. Iya, jadi begini Mas Izul ya, tentang mazhab tadi ya. Sebetulnya para ulama sudah memfatwakan soal kewajiban untuk bertaklid atau berintibak iya. pada salah satu dari Empat mazhab itu. Sekarang pertanyaannya kenapa kok cuma 4 mazhab? Ya. Padahal mazhab kan ada banyak, ada mazhabnya Abu Thawr misalnya, ada mazhabnya Daud Az-Zahiri begitu ya, ada mazhabnya Hadawiyah misalnya kalau kita baca di apa namanya di kitab Subulus Salam itu kan merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram, itu kan banyak sekali misalnya Dhahaba Hadawiyah kan gitu ya. Ada juga Zaidiyah misalkan, karena Zaidiyah itu adalah salah satu sekte Syiah tapi kemudian lebih dekat secara Ahlus Sunnah wal Jamaah kan begitu ya. Nah, kenapa hanya 4 mazhab yang diakui? Karena 4 mazhab ini adalah 4 mazhab yang bisa dilacak sumber-sumbernya sampai kepada para imam-imam tadi. Jadi kalau misalkan Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, kenapa dianggap muktabar? Karena kita bisa melacak ya Mas Izul ya, kita bisa melacak akwalnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i melalui kitabnya. Misalkan melalui kitabnya Al-Um yang sebagai kitab babonnya yang ada di dalam tradisi Syafi'iyah misalnya, atau misalkan di dalam mazhabnya Malikiyah misalkan kita bisa menemukan muwatta'nya Imam Malik gitu ya. Dan dari murid-muridnya juga direkam di dalam karya-karya mereka bagaimana pendapat atau pandangan-pandangannya Imam Syafi'i misalnya, pandangan-pandangannya Imam Malik bin Anas misalnya. Kalau Syafi'i itu kan memiliki 4 orang perawi ya. Salah satu yang paling besar adalah Imam Muzani. Imam Muzani, kemudian Rabi al-Hadi begitu ya. Imam Rabi al-Hadi begitu ya. Kalau Imam Muzani yang kemudian melahirkan Mukhtasar al-Muzani dan seterusnya, yang kemudian tradisi mazhab Syafi'iyah itu berlangsung. Nah, jadi artinya 4 mazhab itu. Ulama itu sebetulnya sudah mengeluarkan banyak sekali fatwa tentang wajibnya umat Islam, terutama yang ini awam ya, itu ada kewajiban untuk bertaklid kepada salah satu imam madhab. Kenapa? Karena tadi syariat Islam itu kan sudah diturunkan dan diajarkan berdasarkan tradisi hubungan guru murid tadi. Dari Nabi Muhammad kan tidak langsung tiba-tiba loncat ke kitab gitu ya. Sudah diajarkan ilmu-ilmu Nabi Muhammad kepada para sahabat ke tabi'in dan seterusnya begitu ya. Nah, sementara di satu sisi kita itu dituntut untuk melaksanakan syariat Islam sesuai dengan rukun-rukun dan syarat agar kita bisa sah melaksanakan syariat sebagaimana diperintahkan oleh Quran dan hadis. Nah, sekarang pertanyaannya begini Mas Izul ya. Kita merem deh begitu. Kita merem. Kita tidak membuka kitab-kitab fikih. Kita tidak membuka kitab paling dasar misalkan kitab Safinah gitu ya, sampai yang paling tinggi Fathul Mu'in, kemudian Fathul Wahhab dan seterusnya kalau dalam tradisi Syafi'iyah gitu ya. Kita merem. Al-Quran memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat sebagaimana banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah dan terusnya begitu. Atau misalkan di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah
wa mimma razaqnahum yunfiqun dan terusnya gitu ya. Itu kan ada perintah tentang sholat. Nah di dalam Al-Quran itu tidak ada keterangan tentang bagaimana kita melaksanakan sholat. Tata caranya tidak ada. Tata caranya tidak dijelaskan. Ya. Dari mana kita tahu itu? Dari hadis Nabi ada. Artinya dari Al-Quran sendiri tidak memuat sampai ke tahapan yang sangat detail. Bagaimana kita sholat, takbiratul ihram, apakah kita perlu mengangkat kedua tangan atau tidak? Bagaimana kita menutup auratnya itu sampai mana? Itu kan tidak ada di Quran dan di Al-Quran dijelaskan secara rinci. Detail ya. Apakah kemudian ketika sujud kalau kita ada kotoran misalkan, itu sah nggak sholatnya yang ada di tempat sujud misalnya? Artinya kalau sajadahnya itu, sajadah itu misalkan ada kotorannya, ada kejatuhan kotoran misalkan ya. Tapi kita tahu kita sujudnya itu ketika doa sujud kita itu kan tidak nempel, misalkan kita sah nggak, tetap nggak sah nggak sholatnya? Itu kan tidak ada semua dari Quran. Dari mana kita mengetahui pemahaman tentang arkanus sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan dan seterusnya, kalau tidak lewat fikih yang dikonstruk atau dirumuskan oleh para ulama. Karena itulah kemudian kebutuhan untuk menjalankan syariat Islam secara baik dan benar itu mengharuskan kita juga mempelajari ilmu-ilmu dan juga mengikuti kepada tradisi beragama yang sudah diajarkan oleh para imam mazhab. Di sini jadi tidak mungkin sebetulnya kita di masa sekarang itu tidak bermazhab, itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Karena siapa saja yang tidak bermazhab pasti ketika dia melakukan ritual peribadatannya sesungguhnya dia pasti mengikuti salah satu mazhab. Kalau gitu bilang aja kamu sholat apakah ada di Al-Quran dan hadis, secara simpelnya misalkan bertanya. Kalau memang langsung kembali ke Al-Quran dan hadis. Iya, gimana kamu sholat? Kalau memang misalkan orang-orang yang berpendapat soal saya nggak bermazhab, saya langsung ke Al-Quran dan hadis. Nah gimana sholatnya bisa 4, bisa gerakannya seperti ini? Artinya kamu tahu dari mana bahwa gerakan sholat seperti itu? Kalau semata-mata Anda hanya membaca Al-Quran misalnya, kamu mau, kan itu kan ada di hadis, iya betul. Tapi kamu pemahaman tentang hadis kamu hanya sampai beberapa, paling juga berapa. Untuk tahu sampai gerakan sholat sampai yang pertama itu diawali dengan apa? Takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam sebagai satu rangkaian ritus peribadatan. Itu kan terpencar itu. Artinya juga sesungguhnya dia ikut terhadap dia juga sesungguhnya bertaklid. Kepada siapa? Gurunya. Loh kok dengan sombongnya dia mengatakan saya anti madhab dan saya langsung kembali kepada Quran dan hadis. Jadi sesungguhnya itu adalah menyalahi dari perilaku dia sendiri. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu jelas bertentangan. Bagaimana realitanya, Mas Izul? Jadi artinya secara sederhana saja merupakan satu hal yang doruri di dalam syariat kita itu harus bermazhab. Bahwa kemudian ada satu masa misalkan orang ternyata misalkan kan begitu ya, kita berandai-andai ada satu masa misalkan orang bisa berijtihad, memiliki perangkat keilmuan dan seterusnya untuk melakukan ijtihad secara mandiri, saya katakan mungkin saja itu bisa dilakukan. Dan para ulama di dalam konteks ini bahkan kalau ada orang yang sudah sampai derajat mujtahid, apalagi kalau sampai mujtahid mustakil ya Mas Izul ya, seperti Imam Syafi'i, imam yang 4 itu mujtahid mustakil, bagi dia itu sudah haram bermadhab malah. Karena dia sudah memiliki perangkat epistemologinya sendiri. Sudah sampai level yang tinggi lah. Sudah sampai level yang tinggi. Sementara produk-produknya mujtahid itu kan sifatnya zonni. Jadi kan relatif kira-kira. Artinya bersifat zonni. Artinya produk ijtihad itu kan pasti mengandung kesalahan gitu ya. Nah, ada orang kok memiliki level sampai mujtahid tertentu misalkan karena saking alimnya, misalkan dia sampai ke rutbatul ijtihad, sampai ke derajat ijtihad. Nah, dia dalam konteks ini dia haram untuk bermadhab. Kenapa? Karena dia sudah memiliki epistemologinya sendiri. Nah, dia mampu mengeluarkan satu pendapat berdasarkan
kemampuannya sendiri Mas Izul, dan dia dilarang bersandar kepada kaulnya ulama yang lain yang juga sifatnya adalah zonni. Iya. Begitu. Nah, kalau dalam konteks ini itu saya kira ya boleh Anda itu tidak bermadhab begitu. Tapi pertanyaannya, Anda bisa nahu sorob nggak? Kalau nahu sorobnya aja nggak tahu, jurumnya nasribnya masih belepotan kan? Nasribnya belepotan. Udah nggak ada sih orang. Ya maksudnya ini yang lain, buat pelajaran yang lain kan ya. Betul. Tidak hanya satu orang itu. Ya. Ada lagi satu lagi. Ada lagi. Haha istilahnya ini ya. Pakai topinya itu topi Bunyamin itu. Dia juga pernah nasrib dan juga salah itu. Jadi artinya ya saya bukan berarti mengkritik itu ya, tapi artinya adalah kita itu bentuk kehati-hatian kita di dalam beragama. Salah satunya adalah kita diwajibkan untuk bertaklid kepada salah satu mazhab tertentu. Kecuali kalau Anda misalkan sudah memiliki kemampuan sampai pada tahapan ijtihad, itu sudah lain urusan. Begitu Mas Izul. Iya. Ya bahkan kalau kalau kita ambil contoh, nggak tahu Kang ya, koreksi kalau barangkali salah. Soal undang-undang dasar. Itu kita kan nggak bisa langsung ke undang-undang dasar karena butuh penjelasan. Butuh peraturan turunannya. Karena kalau kita langsung ke undang-undang dasar karena masih global gitu. Sama halnya seperti itu, kayak ya saya sih nggak lagi menyamakan, tapi kadang kita pun bermazhab di situ. Kayak misalkan kita mengacu kepada peraturan daerah atau peraturan turunan kementerian atau menteri siapa punya turunan, tapi dengan landasan undang-undang dasar. Artinya kita tidak langsung ke undang-undang dasarnya gitu. Nggak bisa langsung. Karena masih global juga di situ. Artinya nanti metode yang dipakai ulama ini memang mengumpulkan sekian banyak fun keilmuan, kemudian dijadikan satu metode yang akhirnya kita mengikuti itu gitu. Ya kayak misalkan saya ambil agak melenceng dikit, misalkan di Twitter pun bahkan orang kadang misalkan ada satu berita menanyakan source-nya tuh dari mana gitu. Sumbernya tuh dari mana gitu. Itu kan sebenarnya orang-orang sudah setidaknya dari perbuatan udah bermazhab sebenarnya Kang ya. Cuma kadang-kadang hal-hal kayak gini yang bersangkutan soal peribadatan itu masih sering banget dipermasalahkan terus gitu. Oke, mungkin ya bagi saya ini cukup sempurna ya, dalam artian teman-teman bisa ambil kesimpulan dari Kang Sofi tadi. Nah, perihal kita loncat ke soal mazhab ini Kang, artinya tadi kan sudah dijelaskan bahwa pentingnya mazhab di era sekarang itu karena bentuk kesadaran kita bahwa kita tuh harus mengikuti ke ulama itu. Nah, tapi di Indonesia ini kan yang tadi saya udah sampaikan di awal bahwa secara mayoritas kita bermazhab Imam Syafi'i ya mazhabnya. Tapi terkadang kita seenaknya sendiri gitu Kang. Kayak misalkan kita bermazhab ngakunya mazhab Syafi'i ya dalam satu hal. Misalkan kita dalam hal jual beli misalkan. Dalam Syafi'iyah itu kan dikatakan bahwa harus ada ijab dan qabulnya dulu dalam transaksi atau tawar menawar dulu. Kadang hari ini bahkan tanpa harus kayak gitu, barangnya belum ada, tanpa ada transaksi yang disyaratkan dalam mazhab itu, malah kita tidak menggunakan gitu Kang. Artinya banyak sekali yang hal-hal yang mengakunya mazhab tapi secara realita kita tidak bermazhab juga pada dasarnya gitu. Kayak melewati mazhab Syafi'iyah mengatakan seperti ini, kita tidak menggunakan, malah menggunakan mazhab yang lain. Itu kan pencampur adukan mazhab itu kan juga. Soal talfik berarti. Talfik. Jadi memang talfik itu dari dulu sudah dibahas oleh para ulama Mas Izul ya. Jadi talfik itu kan sesungguhnya kalau yang dimaksud definisi dari talfik itu adalah mencampur adukan berbagai pendapat mazhab di dalam satu pekerjaan tertentu misalnya begitu. Kalau Mas Izul misalnya wudunya menggunakan Malikiyah, sholatnya menggunakan Syafi'iyah, misalkan begitu. Nah itu dikatakan sebagai talfik karena dia mencampur adukan di dalam satu pekerjaan ritual tertentu begitu. Atau misalkan yang dulu di beberapa tahun yang lalu itu pernah ada ramai orang yang mentalfik antara pendapatnya Imam Malikiyah dengan Hanafiyah di dalam perkawinan, sehingga ada nikah tanpa wali tanpa saksi begitu ya. Karena
bagi di dalam tradisi Malikiyah, ini koreksi saya ya, barangkali keliru. Di dalam pendapatnya Malikiyah itu kan boleh tidak ada saksi, tapi tetap harus ada wali dan harus ada i'lan. Jadi pengumuman meskipun dengan menyembelih seekor unta. Artinya itu aulim walau bisyatin, artinya supaya diumumkan perkawinan itu. Ini loh woro-woro ngasih tahu, ini loh saya sudah mengawinkan anak saya begitu. Kemudian membagikan seekor domba yang kemudian dimasak dibagikan kepada tetangga. Nah, kemudian ada lagi pendapat dari Hanafiyah yang menyatakan dalam kasus tertentu misalnya perempuan itu boleh menjadi wali atas dirinya sendiri, tapi dia tetap harus ada saksi dan maharnya harus mahar mithil. Nah, dua pendapat tadi digabungkan di dalam satu perkawinan, maka dia kawin tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Nah, ini kan itu kan bentuk talfik. Nah, ulama sesungguhnya sudah mengatakan talfik di dalam satu pekerjaan itu haram. Di dalam satu rangkaian ibadah itu tidak boleh ya, seperti tadi. Kecuali misalnya di dalam konteks hal yang berbeda, di dalam konteks yang sunnahnya misalnya. Kalau misalkan di beberapa tradisi pesantren ada kiai-kiai yang tentu kita tahu kan kiai-kiai kita kan lebih banyak menggunakan pendapatnya Syafi'iyah gitu ya. Tapi ada satu pendapat yang ada satu kiai misalnya yang menggunakan cara mempersiapkan sujudnya menggunakan cara Malikiyah, dengan cara tangan jatuh terlebih dahulu ke tanah baru lutut, kedua lutut. Itu kan Malikiyah kalau tidak keliru ya. Tapi itu tidak di dalam konteks rukun, tapi dia di dalam konteks sunnah. Karena artinya tidak jadi soal mau mana yang jatuh kan gitu, karena itu kan tidak masuk di dalam persoalan rukun gitu ya. Itu tidak masalah kalau di dalam konteks itu. Nah, kalau di dalam konteks yang ibadah tadi yang terkait dengan perkawinan itu tidak boleh, atau misalkan dalam wudu kemudian sholatnya dengan beda-beda begitu ya. Jadi talfik pada prinsipnya itu haram. Kenapa? Karena biasanya kalau dulu kan ulama kan tidak hanya menggali soal tiba-tiba talfik haram gitu kan. Nah, tapi dicari alasannya. Biasanya orang yang melakukan talfik itu cari pendapat yang gampang-gampang aja. Nah, ini repot Mas Izul ya. Jadi pengen yang gampangnya aja gitu. Pengen yang gampangnya aja begitu ya. Kalau di dalam persoalan pengen ambil yang gampang-gampangnya saja, memang jangankan talfik. Pengen cari yang gampang, kalau sampai di situ ada unsur meremehkan, itu juga sudah sampai pada level haram gitu, meskipun tidak melakukan talfik misalnya begitu ya. Jadi misalkan dalam konteks ini mengakhirkan sholat lah gitu kan, yang sesuatu yang sering kali kita lakukan sehari-hari ya begitu. Mas Izul juga kan begitu. Konteksnya kita nanti dulu 5 menit lagi kan begitu ya. Dalam konteks ini kayak meremehkan, jadi ada unsur tasahul gitu. Maka tidak perlu talfik, itu haram. Nah, tapi di dalam konteks ini ada talfik yang diperkenankan oleh sebagian ulama, yaitu talfik yang jika dia tidak berkaitan dengan satu pekerjaan ritual tertentu, misalkan di dalam satu rukun tertentu, misalkan di dalam satu pekerjaan ibadah tertentu, dan juga talfik ini adalah dalam rangka untuk mencari pendapat yang mudah, bukan yang gampang-gampang ya, beda. Yang mudah. Tipis sih, bener tipis banget ini. Memang bedanya tipis sekali gitu kan. Ya disinilah kemudian gimana cara kita menentukan apakah ini mudah atau ini sengaja cari-cari yang gampang begitu kan gitu. Nah, yang membedakan kembali kepada hati. Nah, inilah kemudian apa yang membedakan Mas Izul ya? Yang membedakan adalah kita harus ingat salah satu hadis istafti qalbak. Memang nggak bisa melihat parameternya, tapi harus hati nurani, karena memang ada hadis istafti qalbak. Makanya nanti ada salah satu ulama usul fikih misalkan yang menyatakan bahwa meminta fatwa kepada hati itu adalah bagian dari dalil syariah. Oh, Mas Izul. Iya. Mas Izul kalau kan biasanya gitu ya. Tanya kepada hati nurani. Hati kecil lah. Hati kecil, betul, karena dulu ceritanya pernah ada salah satu sahabat yang tanya ke Nabi tentang satu persoalan. Nabi tidak menjawab, kamu lihat di Quran dan hadis, ijma dan qiyas gitu. Tapi oleh Nabi, sahabat itu suruh duduknya kayak duduk iftirosh gitulah, gitu kan. Jadi itu duduk iftirosh kayak duduk tahiyat gitu ya. Kemudian
bukan duduk tahiyat, duduk di antara dua sujud itu ya. Jadi Iya, si iya, lutut iya. Nabi dengan lutut sahabat itu suruh ditempelkan. Tempelkan. Kemudian Nabi bersabda istafti qalbak. Tanya kepada hati nurani. Nah, dari situ kemudian ada ulama yang menyatakan bertanya kepada hati nurani menjadi bagian dari dalil syariat. Nah, itu. Mas Izul kalau baca kitabnya ini, ada satu kitab namanya kitab Risalah fi Ri'ayatil Maslahah. Jadi Imam Najmuddin At-Tufi itu merupakan salah satu penganut madhab Hanabilah, tapi pemikiran usul fikihnya progresif. Karena Hanabilah itu kan terkenal sangat tekstualis ya. Tapi ada salah satu ulama namanya Imam Najmuddin At-Tufi. Beliau mensyarahi hadis ke 23 atau 32, saya agak lupa. Jadi ada hadis Arba'in An-Nawawi itu. Arba'in Nawawi oleh Imam At-Tufi itu disyarahi hadis la doror wala diror menjadi satu kitab tersendiri. Nama kitabnya itu Risalah fi Ri'ayatil Maslahah. Jadi Najmuddin At-Tufi mengatakan dalil syariat itu ada 19. Dalil syariat. Ada 19. Iya. Bahkan oleh si pentahkiknya itu ada yang mengatakan sesungguhnya Najmuddin At-Tufi tidak hanya mengatakan 19. Di pendapat yang lain itu beliau juga mengatakan lebih dari 19. Maka famajmul adillah, si pentahkiknya itu mengatakan famajmul adillah syar'iyyah itsna wa arba'un. Ada 42 dalil syariat. Bayangkan Mas Izul ya. Jadi kalau kita tahu kan cuma Quran hadis, ijma' qiyas ya. Artinya sumbernya ternyata banyak juga ada pendapat. Iya, artinya orang-orang sekarang kok kenapa sampai pemikirannya kok sampai dangkal sekali mengatakan bahwa sumber hukum Islam itu hanya Quran hadis gitu. Padahal ada ijma', ada qiyas. Itu aja nggak disentuh ya. Iya, kalau kita lihat di Abdul Wahab Khalaf misalnya 10. Imam siapa tadi Najmuddin At-Tufi mengatakan 19. Nah, total 42. Salah satunya adalah istifta bil qalb. Jadi bertanya kepada hati nurani sebagai bagian dari dalil syariat gitu. Ngeri itu. Luar biasa itu. Luar biasa. Jadi ini kan satu yang ini. Jadi artinya soal talfik itu ya, membedakan mana yang gampang dengan yang sengaja menggampang-gampangkan itu memang ukurannya hati nurani gitu. Artinya ya ini kembali kepada motif, begitu ya, kembali kepada motif. Kalau talfik Anda tujuannya adalah untuk nyari yang gampang-gampangnya aja, ya itu sudah dosa, sudah nggak boleh itu, tidak boleh. Tapi kalau misalkan mengambil mana yang lebih mudah, karena pertama misalkan itu biqadril haja sesuai dengan kebutuhan misalnya, maka tidak ada masalah di dalam konteks itu, Mas Izul, karena memang ada salah satu keterangan di dalam hadis yang menyatakan Nabi itu lebih senang kita mengambil pendapat yang paling mudah di antara berbagai pendapat itu. Malam yakun itsman. Jadi sepanjang tidak mengandung dosa di situ ya. Jadi ambil yang paling mudah. Tapi kalau anak muda seperti Mas Izul yang masih kuat masa mau ngambil yang mudah. Yang mudah-mudah, misalkan ada pendapat yang menyatakan misalkan pendapat di luar Syafi'iyah ada yang mengatakan tawaf itu 4 kali cukup misalnya bagi orang-orang sepuh yang udah renta secara fisik udah nggak, secara fisik meskipun harusnya kan tawaf kan 7 kali putaran ya, berlawanan jarum jam gitu ya. Masa iya Mas Izul mau menggunakan pendapat itu kan gitu. Ya kalau anak muda kan ayyuhuma athqal lah, ambil pendapat yang paling berat. Kenapa? Karena ya secara fisik masih mungkin. Ngapain ngambil pendapat yang cukup. Tapi boleh dong berarti itu. Kenapa? Boleh. Nggak boleh. Begitu ya. Nggak boleh. Karena ketika Mas Izul ngambil yang 4 itu berarti sudah sudah termasuk talfik gitu. Ya. Karena Syafi'iyah itu mengatakan 7. Nah, Mas Izul dalam kondisi ini sudah di dalam Syafi'iyah sendiri 7. Kemudian di satu sisi Mas Izul secara fisik juga masih kuat. Nah, jadi dalam kondisi ini talfik itu diperbolehkan hanya jika memang di dalamnya itu ada masyaqqat. Seperti di dalam konteks ya kita beri di Indomaret itu kan nggak pakai kayak Syafi'iyah. Mbak, saya beli ya. Oh iya, saya jual kan gitu. Anggaplah ketika terjadi proses Mas Izul bayar, sesungguhnya secara makna itu kan sama aja ada tersirat bahwa Mbak ini uangnya. Nah, itu banyak tuh Kang. Artinya banyak hal-hal yang kita tuh udah saling ngerti gitu antara penjual dan pembeli. Itu kan artinya yang tadi disampaikan Sofi, bayar sering terjadi. Artinya kita bermadhab tapi pada kenyataannya ya
Ya, cuman itu cukup saling ngerti. enggak, memang di dalam konteks muamalah itu lebih fleksibel ya. Artinya lebih fleksibel dalam konteks ini kan, apalagi kita didukung oleh pendapatnya Hanafiyah misalkan begitu ya. Artinya yang penting unsur-unsur jual beli itu antarodinnya ada begitu kan. Kemudian proses terjadi transaksi ijab qabul itu kan tidak harus ada sighot ya, tapi maksudnya secara substansi juga ada proses barter tadi, pertukaran kan gitu kan, karena ijab qabul itu kan hanya sebagai simbol ada proses barter gitu ya, ada proses pertukaran antara ada proses iwad tadi ya, jadi antara uang dengan barang yang mau dibeli kan seperti itu ya. Apa bisa jadi zaman Imam Syafi'i menyatakan seperti itu, waktu dulu orang belum saling ngerti kali ya, artinya itu bisa dikatakan harus menyebutkan itu gitu kan. Memang dalam satu sisi Imam Syafi'i kan lebih hati-hati ya begitu. Artinya lebih hati-hati itu beberapa pendapatnya memang dikatakan lebih hati-hati misalkan gitu dibandingkan pendapat-pendapat di luar mazhab Syafi'i. Ya, meskipun di satu sisi ada yang menyatakan di beberapa sisi justru Imam Syafi'i yang lebih progresif dibandingkan pendapat imam-imam yang lain misalkan gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi makanya kita tidak hanya berpatokan kepada satu mazhab begitu kan, kita juga bisa melakukan intikal begitu, jadi berpindah mazhab, tapi tidak diniatkan tadi ya, kalau tidak diniatkan untuk cari yang gampang-gampangnya aja seperti itu ya Mas Izul. Seperti pada kasus perkawinan tadi itu kan, itu udah sangat ya ngawur lah, bisa dikatakan betul. Ngawur lah. Oh luar biasa Kang, soal mazhab ini memang kadang bisa jadi hampir sekarang itu sudah hampir dilupakan juga Kang, soal mazhab ini. Bahkan apakah karena kitanya kurang, bukan kita ya, artinya yang memang mempunyai kewenangan untuk menyampaikan ayo kita bermazhab itu kurang juga gitu. Bahkan ya udah aja, jadi yang dikhawatirkan nanti bisa jadi sudah menjadi kebiasaan kita, akhirnya yang tadinya ini mazhab ini menjadi mazhab ini, tidak sadar bahwa ini ternyata sudah berpindah mazhab gitu Kang. Itu kan yang sangat bahaya juga tuh. Ya betul. Ya yang jadi soal sesungguhnya begini ya, yang merupakan salah satu zaman fitnah itu kan sekarang Mas Izul ya. Jadi orang belajar agama itu medianya sudah sangat mudah gitu ya. Belajar agama, bayangkan dulu untuk menjadi seorang yang memahami ilmu agama, kita itu harus belajar secara langsung kepada guru tertentu, misalkan guru agama tertentu yang dianggap memiliki pemahaman agama misalkan gitu ya. Atau kalau di dalam tradisi NU ya kita kalau mau belajar agama ya harus ke pesantren gitu ya. Tapi sekarang orang pengen tahu bagaimana apa saja yang membatalkan wudhu, tinggal beli kuota, kemudian buka internet. Adanya di counter jawabannya menurut Kang. Ada di counter gitu ya. Kalau dulu kan ulama harus buka kitab segala macam. Bayangkan dulu di zaman Imam Syafi'i bagaimana ketika saat itu tidak ada yang namanya kitab PDF bisa diunduh dengan mudah kan begitu Mas Izul ya. Apalagi sebelum ditemukannya era Maktabah Syamilah lah begitu ya. Sekarang orang tinggal buka internet bagaimana cara wudhu, itu sudah langsung keluar. Nah, coba pertanyaannya, dengan sangat mudahnya akses seperti ini, di satu sisi juga kita tidak bisa tidak bisa memastikan apakah sumber internet yang kita tuju itu merupakan sumber yang memang secara otoritatifnya memang dia memiliki sumber rujukan yang jelas kepada Al-Quran, hadis atau pendapat ulama terdahulu atau ada yang di dalam kitab kuning. Nah ini yang jadi repot. Kenapa? Karena beragama itu bukan cuma soal kita harus benar menjalankan syariat, tapi kita juga memiliki pengetahuan atas pemahaman syariat itu dengan cara yang benar. Apa? Yaitu dengan belajar kepada guru secara langsung, yang gurunya itu memiliki tradisi mata rantai yang sampai kepada Rasulullah. Karena tadi Kang Sofi sudah jelaskan di awal kan tentang transmisi Al-Quran kan begitu ya. Sehingga kalaupun nanti kita salah di akhirat begitu ya dalam konteks ini, maka ada orang yang bertanggung jawab atas hal itu.
Iya, iya. Ya kan begitu, karena transmisi dan mata rantai sanad itu kan sesungguhnya berbicara tentang keselamatan. Iya, iya. Ingat, karena kalau fikih yang dibangun oleh kita itu kan tidak hanya fikih ansih ya, tapi fikih yang juga berlandaskan kepada tasawuf. Begitu ya. Sama seperti misalkan ketika kita mau menjawab bagaimana hukum kita menonton video porno, mohon maaf begitu ya. Kalau kita melihatnya secara fikih ansih, ya tidak ada masalah karena yang kita lihat itu kan cuma layar. Tapi kalau kita berbicara tasawuf di situ ya, ada sisi sufistik. Orang nonton porno itu ya biasanya tujuannya adalah kepada hal-hal yang buruk. Nanti dia sholatnya akan terbayang-bayang dan seterusnya begitu. Maka di dalam konteks ini bertasawuf juga penting. Itu ya. Jadi berbicara tentang kita belajar syariat juga tidak hanya berbicara itu, tapi juga ini soal pertanggungjawaban kita dan keselamatan nanti di hari akhir. Nah, maka apa namanya, di zaman fitnah ini orang semakin mudah bikin website keislaman yang padahal mereka itu juga nggak tahu sumbernya dari mana. Nah, ini yang repot Mas Izul, sehingga kita sendiri harus secara cerdas bisa memilah dan memilih website mana saja yang secara otoritatif itu memang memiliki validitas untuk bahwa oh ini misalkan website tertentu misalkan seperti islami.co atau misalkan Bincang Syariah atau misalkan NU Online, oh mereka jelas ketika mengeluarkan satu wacana tertentu rujukannya ada di dalam kitab ini, di dalam kitab ini kaulnya ulama ini, sumber bisa dilacak, ini ada di kitab mana, misalkan cetakan berapa itu kan bisa dilacak. Nah, sementara kalau di website yang lain kan tahu sendiri, kadang-kadang dia ngutip dari website yang lain, WordPress dan blog, dan nggak jelas seperti itu. Siapa pembuatnya juga siapa, adminnya juga siapa. Jadi artinya adalah dalam konteks seperti itu kita harus sangat berhati-hati, karena beragama itu menentukan ya ini di dalam bahasa yang lebih jauh ya, menentukan seseorang bisa masuk surga atau neraka. Dulu Mas Izul, saya pernah mendengarkan salah satu kuliah dari karena dulu ketika saya kan di FDI ya Mas Izul ya, Mas Sofi kan di FDI Fakultas Firosat, itu kan ada salah satu dosen namanya Habib Hasan Al-Bahar. Beliau salah satu pengurus PBNU. Beliau mengatakan begini, Abu Nawas, Mas Izul tahu Abu Nawas kan? Abu Nuwas begitu ya. Abu Nuwas itu secara kemampuan fikihnya itu sangat alim. Abu Nuwas itu sangat alim, bahkan bahwa para ulama menyatakan kemampuan ijtihadnya Abu Nuwas itu setara dengan Imam Abu Hanifah. Bayangkan. Sangat apa? Saking apanya itu? Saking alimnya. Ini yang nggak banyak orang tahu ini. Orang nggak tahu ini. Banyak nggak tahu ini. Tapi saya dapat informasi itu dari Habib Hasan Al-Bahar. Beliau dulu ngajinya di Timur Tengah, S1 S2-nya dan alim sekali. Nah, mengatakan seperti itu. Abu Nuwas itu adalah seorang ahli fikih yang kemampuan fikihnya itu setara dengan Imam Abu Hanifah. Tapi kenapa kemudian pertanyaannya, kenapa kemudian para ulama tidak berguru kepada Abu Nuwas? Karena Abu Nuwas itu merupakan salah satu ulama yang mengatakan soal nabidh itu boleh. Dan bahkan banyak riwayat menyatakan Abu Nuwas itu sebagai seorang pemabuk berat. Dalam kan satu di dalam banyak sekali riwayat. Maka oleh ulama ditinggalkan Mas Izul. Meskipun nabidh itu sebagian ulama menyatakan boleh begitu, tapi dalam pandangan ulama-ulama yang lain ini bukan cuma soal boleh dan tidak. Sama seperti misalkan di dalam beberapa riwayat misalkan ada menyatakan Ibnu Sina ketika dia menemukan kebuntuan di dalam menulis kitab-kitab fikih, maka dia sholat 2 rakaat, setelah itu kemudian meminum secangkir anggur, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi artinya ini, kenapa kemudian Abu Nuwas itu tidak memiliki murid agama meskipun kemampuan fikihnya itu sangat luar biasa setara Imam Abu Hanifah? Karena secara perilakunya tidak sesuai. Makanya inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinah. Jadi agama, ilmu itu inna hadzal ilma dinun, ilmu itu agama. Ilmu itu agama. Anda tuh harus lihat bagaimana karakter ilmu agama dari orang yang mau kamu ambil. Kalau dari orang yang fasik, maka ilmu yang didapatkan juga menjadi ilmu yang rusak, kan seperti itu. Nah, maka dalam konteks ini juga kita jangan sampai kita begitu mudah belajar dari website yang kita nggak tahu siapa yang nulis.
Jangan-jangan yang nulis ini yang sering main PS, yang sering main poker segala macam kan gitu. Cuma karena dia pengen rating websitenya ini Naik. karena di satu sisi umat Islam di kita itu kan sangat senang buka internet kan gitu, belajar Islam, makanya dia melihat oh ternyata ratingnya berita-berita apa tulisan-tulisan tentang bagaimana memahami, bagaimana zikir kepada Allah gitu kan. Oh ya dia kutip dari sini supaya menaikkan ininya kunjungannya. Itu ya, jadi artinya di dalam konteks itulah kemudian kita itu bahkan di dalam menggali informasi dari internet sekalipun yang terkait dengan agama, kita harus hati-hati betul. Dan kita pastikan bahwa website itu juga harus bisa dirujuk sumbernya itu dari siapa. Sumbernya siapa, dari mana itu. gitu. Itu seperti artinya kayak misalkan di pembuatan jurnal, pembuatan karya ilmiah pun itu harus dipertanyakan dari mana sumbernya. Betul. Apalagi yang sifatnya memang agama, Kang. Artinya yang sifatnya soal ibadah, soal kita beriman itu harus apalagi itu gitu. Kadang kan kita apa namanya dalam pembuatan jurnal, wah kita nggak punya sumber nih, bukunya dari mana, itu kan selalu dipertanyakan. Betul. Tapi soal kayak gini-gini kita nggak hati-hati dalam soal agama, kenapa gitu? Betul. Nah, Kang Sofi mau sedikit cerita Mas Izul ya soal, jadi ada satu Dr. Haitham bin Fahad Ar-Rumi. Itu beliau menulis satu kitab namanya Islahul Faqih, restorasi seorang ahli fikih. Jadi di dalam kitab itu sebenarnya bukan kitab ya, karya kontemporer lah begitu, berbahasa Arab ya. Nah di dalam buku Islahul Faqih itu beliau mencontohkan ada satu ulama yang sangat jenius, yang kemudian di dalam mazhab tradisi Syafi'iyah juga banyak pendapatnya dirujuk. Siapa? Beliau adalah Imam Romli. Imam Romli itu sebelum beliau menerbitkan karyanya, Mas Izul, beliau mendiskusikan karyanya itu sebelum diterbitkan, berdiskusi terlebih dahulu dengan 200 ulama di zamannya. Bayangkan. 200. Jadi beliau sowan ke salah satu ulama tertentu, kemudian meminta kepada ulama yang beliau akui itu untuk melakukan revisi kritik atas kitabnya. Kemudian ketika ada catatan, ada kritik, diskusi, misalkan pendapat kamu lemah ini, harusnya gini, harusnya iya. Kemudian lari ke satu ulama yang lain juga ada catatan, kritik dan seterusnya. Dilakukan sampai 200 ulama. 200 ulama beliau tanya pendapatnya soal karya yang sudah beliau hasilkan itu. Baru kemudian diterbitkan. Jadi bagaimana seorang Imam Romli sendiri memiliki kehati-hatian sebelum melahirkan pendapat, sampai beliau harus berdiskusi dulu dengan 200 ulama di masanya. Itu adalah bentuk kehati-hatian agar jangan sampai yang kita sebarkan itu malah menyalahi tradisi-tradisi keilmuan yang ada di dalam Islam. Nah ini jadi bukan bentuk kehati-hatian juga. Nah sekarang orang-orang bikin website itu asal comot aja kan begitu, asal copy paste. Nah itu kenapa kemudian di dalam konteks ini soal jurnal, kitab kuning dan seterusnya itu sudah melalui satu fase akademik, sehingga apa yang sudah dilahirkan, ditulis itu sudah mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena dia sudah melalui satu fase-fase tertentu. Kalau misalkan Mas Izul baca buku Cita Humanisme Islam itu kan yang namanya gelar di masa awal itu justru punya orang Islam. Gelar kesarjanaan, gelar akademik itu dulu yang menginisiasi pertama kali itu adalah Islam. Jadi ada satu masa di dalam kekhilafahan Islam itu tradisi akademik itu dimunculkan begitu. Kemudian ada lahir perguruan tinggi di mana kemudian seorang mahasiswa kemudian berguru kepada satu guru, kemudian dia harus melahirkan satu karya yang kemudian diuji secara akademik begitu ya, melalui satu ujian munakosah begitu ya. Nah itu dulu ulama-ulama kita ketika melahirkan karya-karya di masa lalu itu merupakan satu hasil metode yang hasil kesarjanaan mereka atas satu periode akademik tertentu. Jadi karya-karya ulama itu bukan sesuatu yang sembarangan begitu loh Mas Izul. Bisa dikatakan itu karya akademik juga Kang ya. Karya akademik. Meskipun memang kalau misalkan kita lihat di dalam konteks sekarang tidak seperti jurnal atau buku sekarang yang ada footnote-nya begitu kan ya. Seperti kalau di dalam kitab fikih kan seringkali ada istilah kila begitu kan gitu. Kila dikatakan begitu.
Kalau saya dulu pernah ngaji dengan Ki Afif, kalau kila itu kenapa ada kila? Jadi dulu yang namanya tradisi akademik ulama di masa lalu itu kan yang namanya majelis-majelis ilmu kayak di Masjidil Haram itu kan tidak cuma satu majelis ilmu pojokan, tapi di pojok ini misalkan ada daurah apa, ada daurah apa begitu ya. Nah jadi kadang-kadang ada Imam Ghazali misalkan ketika beliau ada di majelis ilmu misalkan kedengeran ada majelis lain mendengarkan begini, pendapatnya gini. Pendapat ini. Jadi kemudian dikutip di dalam kitabnya Qila dikatakan begini kan begitu ya. Aku lu saya jawab kan begitu ya. Jadi artinya begitu karena ulama kita itu kan sangat cerdas ya. Hanya memang tradisi penulisan kitab kuning di masa lalu juga belum sampai seperti sekarang ya, harus ada footnote bisa dilacak begitu ya, karena dulu sangat dinamis sekali. Apalagi Qila juga biasanya kan itu tidak bisa pegang pendapatnya kan begitu, kecuali kalau misalkan sudah dianggap sebagai qaul yang rojih misalkan bisa ditentukan ternyata ini pendapatnya ini begitu kan dan dibenarkan baru. Tapi kalau misalkan sekedar kabar-kabar angin itu nggak bisa. Iya. Makanya artinya sefleksibel itu loh, kadang terdengar di momen apa dicatut, diambil, dimasukkan ke dalam kitab, nggak seperti sekarang gitu Kang ya. Iya, tidak seperti sekarang begitu kan. Iya. Itu luas sekali. Ini kadang kalau lagi diskusi kayak gini Kang, itu pengennya tuh menghadirkan orang-orang yang berpendapat yang yang tadi kita bilang anti mazhab itu. Artinya pengen tahu pendapat mereka tuh ketika kita jelaskan seperti ini apa yang mereka akan sampaikan gitu. Nah, mungkin buat teman-teman juga sambil berjalannya diskusi bisa persiapkan pertanyaan untuk segmen kali ini. Mungkin sambil ini saya bacakan ini dulu Kang ya. Komentar-komentar yang ada di Al-Khiyaro TV di NU Channel juga ya. Oke. Ini dari sambil yang teman-teman yang baru join silahkan, dan yang mau ngambil kopinya dulu silahkan. Saya bacakan dari Budi Buser Ciweru hadir. Ini Bang Budi kayaknya nih. Terus dari Nana Saputra hadir, food vlogger hadir. Wah, ini top ini. Apapun kerjanya, tapi kalau soal ngopi semuanya harus ikut, Kang. Nggak bisa nggak ikut ini. Terus dari Herman Ernest. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat untuk semuanya. Nyimak dan selalu hadir. Pabuaran Cirebon Timur, seduluran Selawase. Mantap. Terus dari Evi Fadila, Ponpes nih maksudnya, Ponpes Darussalam Buntet hadiro. Dari food vlogger, Assalamualaikum Mas Izul, Kang Sofi. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bagaimana niatnya ketika ingin berpindah mazhab? Monggo langsung dijawab Kang Sofi. Ya, niat berpindah mazhab itu ya tidak ada satu niatan tertentu yang misalkan khusus, dia saya niat gitu kan. Ya langsung saja berpindah mazhab. Coba kalau yang dimaksud niat di sini adalah motif, ya begitu ya. Nah tadi motifnya itu adalah tidak untuk mencari-cari yang gampang-gampang saja begitu kan. Padahal secara kemampuan misalkan kita mampu untuk melakukan itu. Maka dulu misalnya ada pendapat begini, ada pendapat misalnya ulama yang menyatakan, dulu pernah ada seorang raja, kalau tidak keliru Mas Izul ya. Dulu ada pendapat seorang raja yang kemudian melanggar salah satu ketentuan di dalam ajaran agama, yaitu dia melakukan jima di bulan Ramadan dengan istrinya ya di siang hari. Nah kemudian di dalam konteks ini ulama mengatakan dia kan harus it'amu sittina miskinan kan gitu ya, memberi makan 60 orang miskin. Baru kalau tidak bisa saumu syahraini mutatabi'ain, melakukan puasa 2 bulan berturut-turut begitu ya. Atau ada lagi yang menyatakan memerdekakan budak begitu ya, sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Nah, kemudian ulama menyatakan, ada yang menyatakan dia harus berdasarkan tartib itu ya, berarti dia harus ngasih makan orang miskin. Atau kalau tidak keliru ya, saya agak lupa itu urutannya ya.
dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut terlebih dahulu begitu kan. Tapi karena dianggap di situ ada pilihan lain yang bagi dia itu mudah, karena seorang raja tentu kan memiliki keuangan yang tidak terbatas cukup ya lah, kan begitu, ya, cukup ya, lah ya. begitu. Ya udah saya ngambil kafaratnya yang tadi gitu ya. Nah itu dikatakan apa namanya pilihan dia Mengambil yang atas mudah. mengambil sesuatu yang mudah itu diharamkan karena tidak ada efek hukumannya yang diterima begitu kan ya. Bayangkan misalkan Mas Izul, kita punya uang 100 juta kok dikasih denda 100.000 begitu ya, dengan menyapu di jalan misalkan begitu. Bagi orang yang memiliki uang 100 juta lebih mudah untuk membayar denda 100.000 karena bagi dia nggak berat. Itu kan jelas akan merusak agama kalau begitu. Jadi tidak ada imbasnya karena nanti bisa jadi di kemudian hari dia akan melakukan pelanggaran yang karena sama. dianggap hukumannya bisa kita yang milih gitu karena kan. Hukumannya dianggap satu sisi kita yang milih tadi yang mudah itu. Maka di dalam konteks itulah nggak boleh talfik itu. Kenapa? Karena nanti seakan-akan nanti dia mencari mudah untuk membebaskan dia dari hukuman-hukuman tadi, kifarat itu loh. Maka dalam konteks ini nggak boleh itu memberikan fatwa kepada orang yang seperti itu. Anda boleh milih dengan memberikan 60 orang miskin, nggak bisa. Shaumu syahraini mutatabi'ain. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Nah, dalam konteks ini, jadi motif dari kita melakukan talfik itu diperkenankan selama itu adalah di dalam konteksnya jika ada masyakot, kesulitan begitu ya. Sehingga kalau tidak kita melakukan intikol atau talfik itu, maka ibadah kita tidak akan bisa dilaksanakan. Seperti pada kasus dulu itu Kang Sofi pernah dapat cerita Mas Izul ya, dulu ada salah satu kiai yang beliau bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi dari Wasliyah, PP Al-Wasliyah. Wasliyah begitu. Al-Wasliyah itu lumayan besar juga di Sumatera kalau tidak keliru ya. Dia ada salah satu pemuka tokoh Al-Wasliyah. Beliau itu mau melaksanakan ibadah haji. Nah, beliau itu dianggap sebagai orang yang lebih syafi'iyah dari Imam Syafi'i sendiri begitu. Sehingga untuk melaksanakan ibadah haji, beliau itu sampai membawa 4 orang pengawal. Karena beliau berkeyakinan ketika melakukan tawaf harus dijaga. Iya, dia tidak mau intikal mazhab, tidak mau menggunakan pendapat di luar Syafi'iyah di dalam konteks haji, mubtilatul wudu, membatalkan wudu kan begitu ya. Jadi artinya jangan sampai dia bersentuhan lah begitu ya dengan ajnabiyah begitu ya, bi ghairi ha'il, tanpa ada penghalang begitu. Sehingga dia pakai bawa pengawal di depan satu, di belakang satu, lebih Syafi'iyah dibanding Imam Syafi'i. Lebih Syafi'iyah dibandingkan Imam Syafi'i sendiri. Apa yang terjadi? Sampai 3 kali berturut-turut dia tawaf selalu gagal. Ya karena gimana dia ketika kondisinya haji, umroh apa aja? Umroh, waktu itu umroh. Itu bayangkan sampai 3 kali. Sementara yang namanya ibadah umroh itu kan satu kesatuan ya. Jadi satu rangkaian ibadah. Ketika misalkan tawafnya batal, yang semua nanti batal semua dari awal. Ya nggak batal semua dari awal sih. Dia artinya harus mengulang lagi dari awal tawaf. Dari awal tawaf dan 6 kali putaran begitu. Ketika mau putaran ada yang iseng lagi gitu. Ada yang ngowel segala macam. Sampai kemudian dikritik oleh Prof. Said Agil Munawar. Wah, ini Anda itu masalahnya adalah lebih Syafi'iyah dibanding Imam Syafi'i sendiri gitu loh. Nah, artinya di dalam konteks seperti itu, talfik atau intikal madhab itu diperbolehkan. Nah, itu yang pertama dalam konteks untuk mengambil kemudahan, karena memang di situ sangat sulit untuk dihindari. Sangat sulit dihindari Mas Izul ya. Seperti kalau di dalam kasus sekarang itu, kita tidak lagi menggunakan kriteria 2 marhalah ketika orang terjebak macet misalkan, sementara belum melaksanakan sholat. Macet di tengah tol begitu kan, bisa putar balik dan sebagainya, susah lah. Dulu kan pernah ada kasus orang dari Jakarta ke Cirebon ketika mudik sampai 12 jam gitu. Stuck betul-betul di jalan 1 jam itu nggak bergerak. Nah, dalam konteks seperti itu, kalau itu kan 2 marhalah masuk ya. Tapi kalau misalkan kondisi di Jakarta lah, itu kan belum sampai 2 marhalah. Kita nggak boleh kalau secara tradisi Syafi'iyah kan nggak boleh ya begitu, karena syaratnya menjamak sholat itu kan harus 2 marhalah kan gitu. Safar dalam konteks ini. Nah, tapi ada pendapat ulama-ulama kontemporer misalnya yang menyatakan meskipun tidak sampai 2 marhalah, tapi boleh ini menggunakan pendapat di luar Syafi'iyah karena
ada unsur masyakkot, kesulitan. Nah, jadi masyakkot ini menjadi satu alasan, menjadi ilat begitu ya, yang menyatakan sehingga kita boleh untuk melakukan intikal madhab. Dan di satu sisi yang lain juga kita juga harus tahu begitu Mas Izul ya, ketika kita mau menggunakan perpindahan madhab, kita juga harus tahu secara keseluruhan rangkaiannya. Artinya begini, ketika kita misalkan menggunakan madhabnya Hanafiyah misalkan, yang di dalam konteks tawaf tadi itu artinya kita mau menggunakan madhab Hanafiyah supaya tidak batal ya, karena mula masa di dalam konteks Hanafiyah itu kan maksudnya jima ya, yang membatalkan tuh jima. Nah, di dalam konteks ini sehingga kita karena tawaf itu juga harus dalam keadaan suci, maka wudunya juga harus menggunakan wudu Hanafiyah. Gitu loh, jangan sampai wudunya Syafi'iyah, tawafnya secara konsep batal wudunya pakai Hanafiyah. Karena kan itu satu rangkaian. Nah, jadi talfik juga perlu pengetahuan mendalam soal satu rangkaian peribadatan tadi. Tawafnya juga gimana, Kang? Artinya wudu untuk melaksanakan tawaf artinya itu kan saling berkaitan. Iya. Wudu dan tawafnya. Iya, wudunya juga harus menggunakan wudu Hanafiyah. Tidak menggunakan untuk tawafnya, Kang. Atau ya, untuk tawafnya juga. Tawafnya saja, karena salah satu syarat tawaf itu kan harus suci ya. Dari hadas besar. Artinya pelaksanaan tawafnya. Termasuk juga berarti satu rangkaian. Iya, satu rangkaian. Kayak misalkan berarti sholat menggunakan Syafi'iyah, wudu menggunakan Syafi'iyah, misalkan sholatnya juga harus ya. Jadi nggak bisa wudunya Syafi'iyah, sholatnya Hanafiyah. Iya. Makanya nanti di dalam konteks tertentu misalnya, kalau almarhum kiai saya Kang Asin dulu itu pernah, Kang Asin Kempek ya, pernah mengharamkan, kalau tidak keliru ya, pernah mengharamkan kita sebagai orang Syafi'iyah misalkan bermakmum kepada orang di luar Syafi'iyah itu ada pendapat yang mengharamkan begitu. Karena jelas tradisi batal wudunya beda. Karena tradisi berwudunya juga beda. Seperti misalkan sebagian pendapat Malikiyah menyatakan bahwa kotoran dari hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya itu suci. Jadi kalau tembelek masih suci, kena tembelek ayam gitu kan. Ada sebagian pendapat yang menyatakan itu tidak najis. Sehingga kalau kena tembelek ayam misalkan lagi sholat itu bisa. Ada sebagian pendapat yang menyatakan seperti itu. Nah, kalau misalnya kenapa kemudian ada sebagian pendapat yang lebih konservatif tadi ya, jangan sampai kita bermakmum kepada yang selain Syafi'iyah. Karena tadi rangkaian batal wudunya saya sudah beda konsepnya begitu ya. Tapi ada pendapat yang menyatakan boleh, begitu kan. Kenapa? Karena sepanjang madhabnya itu madhab 4 sesungguhnya sama-sama sah. Apalagi perbedaan-perbedaan itu kan di dalam konteks furu'iyah ya. Jadi bukan yang usul. Tidak di dalam konteks yang usul, karena di dalam madhab itu kan soal furu'iyah gitu kan. Soal furu'iyah itu kan soal ijtihad gitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa tadi soal niat kita melakukan intikal atau talfik madhab itu seperti itu. Berarti memang nggak ada niat khusus ya, artinya memang dalam hati aja saya mau menggunakan madhab ini misalkan. Betul. Dan itu pun harus tahu gitu ketika haji rangkaian mana dimulai dari mana. Misalkan saya udah bayangan bahwa bakal tawaf menggunakan madhab Hanafiyah misalkan. Artinya sudah harus tahu sebelum rangkaian tawaf apa yang harus dilakukan, misalkan wudu ternyata harus Hanafiyah juga. Harus Hanafiyah seperti itu. Nggak bisa langsung pas di tawafnya aja gitu ya. Nah itu, jadi itu dari food vlogger nih, tahu nih siapa nih. Nah dia ternyata masih nanya lagi Kang. Ini mungkin sudah sedikit dijawab ya, tapi barangkali Kang Sofi mau menambahkan, bagaimana kalau kita tidak bermadhab? Ya. Barangkali mau ditambahkan atau tadi sebenarnya di awal sudah sempat disinggung. Ya. Soal tidak bermadhab ya. Ya itu tadi. Kalau kita melihat di zaman fitnah, bermadhab itu bisa dikatakan wajib. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bermadhab itu hanya jaiz, boleh gitu ya. Tapi kalau melihat perkembangan di masa sekarang di mana banyak muncul fitnah gitu kan. Apalagi muncul di masa sekarang lebih ngeri lagi, banyak ulama-ulama dadakan, tiba-tiba Aldi Taher ceramah gitu kan. Orang yang senengnya begitu kita tahu lah begitu kan. Ya kita berbicara dalam soal kapasitas keilmuan. Bayangkan kalau saya sendiri ya
di satu majlis ternyata Aldi Tahir yang ceramah, rasa-rasanya saya nggak ridho gitu. Maksudnya, saya berguru kepada orang seperti itu. Artinya dengan munculnya banyak ustadz-ustadz dadakan yang sengaja di-frame oleh media, maka di dalam konteks ini bermadhab itu bahkan menjadi wajib. Untuk apa? Karena dalam bentuk kita kehati-hatian di dalam memegang tradisi beragama gitu ya. Karena tadi sebagaimana Kang Sofi sampaikan di awal bahwa bermadhab itu bukan cuma soal kita mencangkolkan diri kita terhadap mata rantai, menyandarkan diri kita terhadap mata rantai yang sudah ada sampai ke Rasulullah gitu loh, Mas Izul ya. Karena Kang Sofi sendiri secara rangkaian silsilah sanad keilmuannya Kang Sofi itu satu-satunya yang Kang Sofi punya dapat ijazah sanad itu dari Kiai Dailami Banyuwangi. Jadi Kang Sofi itu ilmunya langsung dari Kiai Dailami, ijazah Qiraatul Kutubnya, ijazah Kutub kitab Kiai Dailami, kemudian sampai ke Mbah Maksum Lasem. Nanti ketemunya dengan Kiai Hasan Asy'ari, Hadratus Syekh gitu ya. Jadi artinya secara beragama itu enggak cuma soal kita menjalankan syariat dengan baik dan benar, tapi juga dalam rangka kita untuk masuk di dalam mata rantai yang menyampaikan kita sampai ke Rasulullah, sehingga pertanggungjawaban di akhiratnya jelas. Kamu kok bisa begini? Cara sholatnya begini dari mana? Ya saya diajari oleh guru saya, Kiai saya ini belajar dari ini terus sampai ke Rasulullah. Oh, artinya bisa dipertanggungjawabkan gitu sampai Rasulullah. Maka dalam konteks ini bermadhab itu menjadi wajib kalau Kang Sofi kira. Karena dalam konteks untuk memerangi banyaknya fitnah di masa sekarang yang orang mudah sekali diguskan, padahal ilmunya tidak ada, diustadkan, begitu digus, luar biasa kan begitu. Ada orang yang ya karena ini kemudian diguskan segala macam itu kan gitu. Kemudian diustadkan gitu hanya karena hafal sekian ayat, diustadkan itu bencana itu. Bencana kita itu. harus sadar tuh. Wal'iyadzubillah gitu. Artinya orang kitanya juga mudah sekali itu terperdaya. Kok orang yang di-frame-kan, diustadkan oleh media kemudian dipercaya begitu. Beda kalau misalkan seperti Ustadz Abdul Somad begitu, Adi Hidayat, itu memang orang-orang alim, meskipun di dalam beberapa ucapan pendapat saya sendiri juga nggak setuju. Misalkan di dalam beberapa itu kan beda soal. Itu kalau misalnya orang-orang seperti Aldi Tahir ya kita tahu background sebelumnya seperti apa. Nuril gitu kan. Ya, Gus Nuril itu ya. Siapa namanya? Gus Nuril. Sugi Nur. Ya Allah, Sugi Nur. Diustadkan Gus Nur ya. Ya Allah. Saya kok nggak ridho ya orang-orang seperti itu menjadi tokoh di dalam konteks agama. Yang terakhir itu malah pernah Rocky Gerung itu di pesantren itu loh, dicium tangannya, kemudian diundang untuk melakukan ceramah. Masya Allah, Rocky Gerung nggak tahu dia itu non muslim gitu. Jadi artinya di dalam konteks ini memang di zaman serba fitnah, saya kira tidak bermadhab itu bisa saja dikatakan sebagai haram. Kenapa? Karena dia seakan-akan malah melepaskan diri dari mata rantai yang sudah ada yang jelas silsilahnya sampai ke Rasulullah gitu loh. Dalam konteks untuk menjaga tadi. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, diajarkan secara keseluruhan kepada sahabat juga diajarkan kepada tabi'in dan seterusnya sampai para imam mazhab dan seterusnya. Iya. Memang sudah wajib lah, bisa dikatakan wajib bermadhab itu. Karena ya mencantolkan diri lah bahasa simpelnya mungkin ya. Itu mungkin jawaban dari Kang Sofi terkait kalau kita tidak bermadhab, ya mungkin zaman sekarang wajib lah, bisa dikatakan wajib untuk bermadhab. Terus dari Muhammad Nanang, tim Media Center hadir. Wah mantap nih. Dari tim Dewek. Muhammad Anas Karangpojok Sidamulya hadir. Siap, Karangpojok. Terus M Naufal Zidan, tim Media Center hadir. Sukses selalu untuk Media Center, amin. Amin. Nah, terus dari Muhammad Gasani 280. Punten mau tanya Mas Izul dan Kang Sofi, apakah agama lain selain Islam itu ada mazhabnya? Ya.
ada nggak madhabnya gitu ya. Kalau di dalam konteks ini kan di kita itu ada dua hal ya untuk menjelaskan, ada madhab, ada sekte. Kalau sekte itu berarti yang terkait dengan persoalan kalam, ideologi. jadi soal ketuhanan lah, seperti itu ya. Jadi apakah Allah itu memiliki sifat atau tidak begitu ya, itu kan terkait dengan kalam, sekte. Jadi Islam itu ada sekte, ada juga madhab. Kalau madhab itu terkait dengan perilaku keagamaannya ya, jadi tentang hal-hal syariat yang di dalam agamanya, di dalam agama yang terkait dengan syariat, tata laku, kemudian yang terkait dengan persoalan-persoalan furu'iyah begitu ya. Nah, di luar agama yang lain juga sebetulnya ada banyak mazhabnya juga. Ada banyak mazhabnya juga, tapi mungkin istilahnya bukan mazhab mungkin tapi ya. istilahnya mereka itu bukan mazhab, tapi lebih ke sekte, begitu kan, lebih ke sekte. Nah, sekte-sekte di dalam agama-agama itu juga sangat banyak. Misalnya kalau misalkan di Kristen sendiri kan ada Kristen kan ada dua ya, dan agamanya juga sesungguhnya tidak bisa dikatakan sama. Ada Protestan, ada Katolik begitu ya. Katolik itu nanti juga ada banyak sektenya juga kan. Bahkan kalau kita baca misalnya dulu bukunya Ahmad Didat menjelaskan gitu kan, ada Anglo-Saxon, Vatikan dan Anglo-Saxon dan seterusnya, banyak sekali ya. Jadi ada sekte. Istilah madhab itu memang secara spesifik setahu saya hanya di dalam Islam. Tapi kalau untuk penjelasan soal yang dimaksud madhab di sini adalah sekte, maka di dalam agama-agama yang lain juga banyak sekali sektenya, misalkan begitu. Nah, kalau di Kristen sendiri tadi kan banyak sekali sekte-sektenya itu, gitu. Ya saya juga secara pribadi ada berapa sektenya tidak mendalami ya. Tapi informasi, kalau di dalam informasi hadis itu kan ada salah satu hadis yang menjelaskan tafarraqat al-yahud ala ihda wa sab'una firqah. Jadi orang Yahudi itu ada ada 71 golongan gitu ya. Kemudian An-Nasoro itu di hadis itu kan ada hadisnya sinta wa arbaun. Kalau di Nasrani itu ada 72 golongan. Nah, kemudian wasataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah gitu. Kalau di umatku itu 73 golongan. Kulluhum fil jannah illa wahdah. Begitu. Iya, ya, karena ini pendapatnya yang saya pernah dengar dari Kang Sofi ini. Iya, dulu kan pernah disampaikan ya. Jadi kalau yang kita tahu kan kulluhum finnar illa wahdah kan begitu ya. Jadi yang seluruhnya masuk neraka kecuali satu golongan. Yaitu mangkana ala misli ma ana alaihi washabi, yaitu yang mengikuti jalanku dan sunnah para sahabat begitu kan, atau wahum al jamaah begitu ya. Tapi nanti ada ulama yang mengatakan hadis itu dhaif. Yang mana ya nih? Yang redaksi kulluhum fil jannah illa wahda. Tapi kalau yang taftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah itu sahih sampai redaksi itunya. Nah, yang tambahan kulluhum fil nar illa wahda itu katanya sudah ada ulama yang menyatakan itu dhaif. Yang finnar ya kulluhum yang baik yang finnar maupun yang fil jannah. Karena nanti Ibnu Hazm itu menemukan justru ada redaksi lain yang menyatakan kulluhum fil jannah illa wahdah. Semuanya masuk surga kecuali satu. Siapa? Yang nggak mau gitu loh. Iya. Nah, nanti yang satu masuk nerakanya juga itu dipolitisasi. Ada yang sebagian Jahmiyah, ada yang sebagian Rafidhah. Itu beda-beda ya. Tapi artinya ya itulah soal sekte-sekte itu kan kalau Kang Sofi kira sebetulnya sekte-sekte Islam juga mempersoalkan soal furu'iyah juga sama. Jadi Mu'tazilah itu bukan berarti mereka tidak mempercayai bahwa Allah bisa melihat, Allah memiliki kudrah, enggak. Mu'tazilah juga mengatakan Allahu Qadir. Allahu Qadir sama seperti kita Ahlus Sunnah mengatakan Allahu Qadir. Hanya yang membedakan bagi kita Allahu Qadirun wa qudratuhu sifatuh. Allah itu berkuasa dan kudratnya Allah sebagai sifat. Sementara bagi orang Mu'tazilah Allahu Qadirun wa qudratuhu dzatuhu. Bedanya Allah di sifat itu dan berkuasa dan kekuasaan Allah itu adalah zatnya Allah. Nggak usah bahwa Allah punya zat kudrat, punya sifat kudrat. Kata orang
Mu'tazilah itu. Yang penting Allah itu qadir saja begitu. Iya. Allah itu punya kemampuan, Allah itu memiliki irodah begitu. Jangan sebut irodahnya sebagai sifat kata orang Mu'tazilah. Itu kan artinya furu'iyah juga kan Mas Izul ya? Iya. Karena orang Mu'tazilah juga meyakini Allah qadir. Artinya secara usul sama gitu. Secara usulnya sama. Artinya ketika Allah berfirman innallaha ala kulli syai'in qadir. Mu'tazilah meyakini Allah itu qadir. Allahu qadirun bi qudratin, tapi yang membedakan wa qudratuhu dzatuhu. Dan kudrat Allah itu adalah zatnya Allah, bukan sifat. Sama kan sebetulnya, cuma berbeda soal penyebutan kudrat itu sebagai sifat atau sebagai zat. Iya. Enggak usah kita menghakimi kelompok di luar kita lah Mas Izul gitu ya. Ya itu simpelnya seperti itu, tidak usah menghakimi karena pembahasan furu'iyah itu yang furu'iyah. Iya. Ini ilmu tambahan di segmen ini nih karena memang panjang sih sebenarnya tarikannya kalau misalkan Kang Sofia membahas itu banyak banget. Iya. Nah, ini yang belum bertanya silahkan, masih sedikit lagi waktunya. Mungkin ini Kang, sambil menunggu pertanyaan atau sambil kita menuju ke akhir segmen, bagaimana akhirnya kita menjaga kita supaya terus kan ini akhirnya di masa-masa yang penuh fitnah ini menjaga kita supaya terus menjaga kita akhirnya bersandar dengan artinya bermadhab lah. Menjaga di masa-masa sekarang itu kan sangat sulit sekali Kang. Artinya bagaimana akhirnya kadang kita kan nggak ngerti, orang-orang banyak juga nggak ngerti, termasuk mungkin saya juga yang nantinya kayak misalkan ini ternyata madhabnya berbeda dengan yang kita percaya. Misalnya kita madhab Syafi'iyah, ternyata ini sudah acak adul nih. Bagaimana akhirnya menjaga supaya tetap melaksanakan ibadah dengan baik, dengan madhab yang baik, dengan tuntunan yang baik. Itu gimana kira-kira Kang? Ya, jadi gini, yang paling penting itu sesungguhnya merupakan ayat yang pertama kali diturunkan. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kan satu lafaz yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Iqra. Artinya dalam konteks ini adalah upaya kita membaca itu jangan berhenti Mas itu. Bahkan terhadap pengetahuan yang kita terima selama ini mungkin saja mengalami kekeliruan. Karena itulah proses untuk kita bisa tahu mana yang benar, mana mazhab yang benar adalah dengan cara membaca. Karena tadi kita dituntut untuk bisa mengetahui sholat secara benar. Kita juga harus dituntut mengetahui tentang ilmunya secara benar. Tidak cukup kita harus cuma tahu bahwa sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, rangkaiannya begini. Tapi kita juga dituntut untuk mencari tahu siapa yang menyatakan memastikan itu, siapa yang berpendapat seperti itu. Betul, bahwa takbiratul ihram seperti ini, bahwa kemudian membaca Al-Fatihah seperti ini, rukunya seperti ini, harus lurus si punggungnya sekian derajat, kan begitu ya? Pendapat yang berat begitu. Harus kemudian sujudnya sampai netelakan endasku sampai kepala benar-benar ditekan begitu ya. Jadi artinya pendapat-pendapat seperti itu sesungguhnya menghantarkan kita untuk kewajiban untuk selalu membaca. Nah, jadi upaya untuk membentengi kita agar bermadhab secara benar adalah di satu sisi juga melahirkan kewajiban kita untuk terus membaca. Sesungguhnya dosa yang diterima orang awam bukan karena awamnya, tapi karena dia memutuskan untuk berhenti belajar, itulah dosanya. Karena orang awam ini kan begini, kalau kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya itu Munqidh minad Dhalal kalau nggak keliru ya. Jadi orang awam tuh kalaupun seandainya di dalam pikiran orang awam ketika dia membaca Al-Quran bahwa yadullahi fawqa aydihim misalnya begitu, kata orang awam karena awam ya begitu. Kemudian di dalam benaknya ketika membaca, di dalam imajinasinya misalkan Mas Izul, ketika menemukan ayat yadullahi fawqa aydihim, oh kalau gitu Allah punya tangan ya gitu. Kira-kira begitu kan? Mujassimah kan begitu ya. Ketika misalkan wasna'il fulka bi ayunina, oh Allah punya mata kalau begitu ya. Nah kemudian wayabqau
wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah itu punya wajah. Kemudian di dalam imajinasinya orang seperti itu menganggap bahwa Allah itu punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya mata, begitu ya. Bahkan ada singgah sana juga. Betul, diperkuat oleh salah satu hadis misalkan menyatakan bahwa Allah itu ketika menciptakan Adam menciptakan Adam itu sesuai dengan gambaran Allah. Gitu loh maksudnya kan gitu. Iya, iya. Sehingga orang awam memahami Allah itu kayak orang gitu kan gitu. Jadi punya wujud muka. Kata Imam Ghazali, kalau seandainya orang awam pun punya pemahaman seperti itu, dia nggak keliru kok. Dalam kapasitas dia sebagai orang awam. Tapi yang menjadi keliru adalah ketika dia berhenti untuk belajar, untuk mencari kebenaran secara lebih jauh dengan cara dia menuntut ilmu begitu kan, untuk memverifikasi benar nggak sih keyakinan saya seperti ini itu. Kan begitu. Karena kita dituntut untuk karena kita itu berada di koridor hadis yang menyatakan kita itu harus menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Artinya kehidupan kita secara keseluruhan itu merupakan proses untuk belajar untuk menemukan kebenaran hakikat, gitu loh maksudnya. Jadi artinya begitupun dengan kita bermadzhab begitu ya. Kalau kita misalkan bertaklid aja terus, udah ikut kiai A saja misalkan begitu, nggak mencari tahu, tidak mencoba mencari tahu, di satu sisi juga merupakan sikap yang kurang arif. Kenapa? Karena di dalam pandangan yang lebih umum begitu Mas Izul ya, di dalam pandangan yang lebih umum bahwa mungkin saja ada kebenaran-kebenaran, ada pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas di luar itu begitu. Kalau sampai fanatisme buta itu ya nggak boleh begitu ya. Taklid buta yang sampai merem lah, nggak maunya udah ikut aja gitu. Ikut aja juga saya kira itu sikap yang tidak arif begitu loh. Karena orang-orang seperti Imam Malik sendiri misalkan itu sangat terbuka untuk menerima kritik, dan bahkan Ahmad bin Hambal sendiri mengatakan kalau misalkan ada pendapatku yang menyalahi Quran dan hadis maka utrukuh, tinggalkan. Gitu. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, segitu alimnya beliau mengatakan idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau ada satu hadis sahih yang aku tidak tahu maka itu juga madhabku begitu kan. Meskipun nanti qaulnya Imam Syafi'i yang seperti ini nanti punya banyak sekali banyak sekali tafsiran. Bukan berarti kalau gitu Imam Syafi'i pengetahuan hadisnya sedikit dong, enggak gitu maksudnya. Ini jadi masalah gini nih. Nah, jadi masalah begitu kan. Imam Syafi'i juga luar biasa beliau. Banyak sekali meriwayatkan hadis begitu ya. Begitu. Salah satu ahli hadis juga beliau. Tapi kan pengetahuan Imam Syafi'i juga atas hadis juga terbatas karena di zaman itu juga ilmu hadis juga belum semapan setelahnya. Karena zaman Imam Bukhari, baru nanti di zamannya Imam Bukhari ilmu hadis sudah mulai terkodifikasi dengan mapan gitu ya. Itu jauh setelah Imam Syafi'i. Dulu ada pertanyaan, kenapa Imam Syafi'i enggak ngambil saja dari hadisnya Imam Bukhari? Nggak tahu riwayatnya hidupnya gimana gitu kan. Justru lebih awal Imam Syafi'i dibandingkan Imam Bukhari begitu. Imam Bukhari saja yang ahli hadis, beliau secara fikih bermadhabnya kepada Imam siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i. Luar biasa begitu ya. Yang Imam Bukhari yang ahli hadis yang kita kenal hadis, masih bermadhab. Bermadhabnya sesuai madhab kita. Bermadhabnya Imam. Artinya memang apapun madhabnya Kang ya, yang penting memang kita meniatkan untuk memiliki pengetahuan yang menjaga tradisi rantai keilmuan tadi. Siapapun madhabnya, artinya tinggal dikondisikan saja. Misalkan di Indonesia ya bagaimana kondisinya, tinggal di luar negeri ya bagaimana. Betul. Yang penting memang kewajiban bermadhab itu sangat penting gitu. Iya, penting sekali. Nah ini masih ada pertanyaan satu Kang. Dari Ang Rasul. Wah ngeri juga nih Ang Rasul. Ang Rasul ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baca tulis apa ini? Baca tulis kita membacanya terjadinya. Baca tulis kita membaca terjadinya pembuatan perahu Nabi Nuh karena umat membangkang. Yang patuh selamat. Teknologi pembuatan kapal laut dari Nabi Nuh. Bagaimana menurut Ustadz?
Wah ini kaitannya Iya, makanya ini agak-agak sedikit gimana keluar dari pembahasan. Ya, itu keluar dari pembahasan ya. Saya tidak tahu kalau ternyata teknologi maritim pertama kali itu sejak zaman Nabi Nuh gitu ya. Memang yaitu salah satu penelitian yang mungkin saja bisa saja benar. Sama seperti dulu misalkan di zaman Nabi Idris itu ya. Di zaman Nabi Idris itu teknologi pena sudah mulai diperkenalkan, mungkin begitu ya. Gitu sejak zaman Nabi Idris. Ya itu gatuk lah, artinya boleh-boleh saja, tapi artinya itu di luar dari konteks pembicaraan kita soal bermadhab di dewasa ini saya kira gitu Mas Isul. Oke, ini dari Ang Rasul nih. Nah, kira-kira sebelum diakhiri, kira-kira dari Kang Sofi ada yang mau disampaikan lagi, Kang? Ya sebentar, sebatang dulu. Oh, sebatang dulu boleh. Ya soal bermadhab itu ya. Jadi saya termasuk orang yang berpegang kepada pendapatnya Syekh Ramadan Al-Buti almarhum Asy-Syahid, karena beliau itu kan wafat sebagai syahid ya, sebagai syuhada. Jadi Syekh Said Ramadan Al-Buti itu menulis satu kitab namanya Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidus Syariah. Jadi tanpa madhab itu merupakan bid'ah yang paling merusak, yang bisa merusak sendu. Tegas gitu ya. Beliau secara tegas bahwa gerakan-gerakan anti madhab itu merupakan upaya untuk meruntuhkan sendi-sendi keislaman, sendi-sendi agama itu sendiri, Mas Izul ya. Dan beliau sekarang banyak sekali menuliskan kenapa kita harus bermadhab, dan juga kenapa kita mengkritik pendapat orang-orang yang anti terhadap madhab itu, sebagaimana sebagainya tadi sudah dijelaskan oleh Kang Sofi ya. Soal bahwa bermadhab itu tidak hanya soal kita melakukan menisbatkan atau bersandar kepada guru-guru yang memiliki mata rantai transmisi sampai ke Rasulullah, tapi ini juga soal tanggung jawab dunia dan akhirat, begitu ya, tanggung jawab akhirat. Di satu sisi juga bermadhab adalah satu sikap kita untuk mengakui kelemahan diri kita untuk membaca Quran dan hadis secara langsung gitu. Kang Sofi ingat pernah ada satu diskusi yang menarik Mas Zul di akhir kesimpulan ini ya. Jadi dulu ada seorang hakim, ini kisah nyata katanya. Jadi ada seorang hakim yang dia mengadili seorang perempuan gitu. Jadi ada perempuan yang mengadu kepada hakim lah begitu ya. Jadi ada pemohon mengadu kepada hakim karena dia merasa dirugikan atas sesuatu. Nah kemudian si hakim ini bertanya kepada perempuan itu, saya berikan pilihan kepada Anda, kata hakim itu. Kamu mau aku memutus berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah, atau aku memutus kasusmu menggunakan pendapatnya para imam madhab? Kata hakim itu ya. Dikasih dua pilihan. Kamu maunya saya pakai Quran hadis, atau maunya saya pakai pendapat imam madhab? Dijawab oleh perempuan ini, dan jawaban ini merupakan satu jawaban yang sangat brilian yang merepresentasikan kita bersama. Kata perempuan ini, saya pengen Anda menghukum atas persoalan saya, begitu ya, menyelesaikan persoalan saya dengan mengacu kepada 4 madhab, pendapatnya para imam madhab dibanding. Kenapa? Karena saya lebih mempercayai logika imam madhab itu di dalam memahami Quran dan hadis sehingga melahirkan kaul mereka, dibandingkan saya mempercayai logika Anda untuk memahami Quran dan hadis. Gitu maksudnya. Itu jawaban keren itu. Itu jawaban keren itu. Jadi artinya ketika kita dihadapkan untuk membaca Quran dan hadis secara langsung, dibandingkan kita membaca dan mengikuti pendapatnya imam madhab tadi, dengan kita mengikuti pendapat imam madhab bukan berarti kita tidak percaya Quran dan hadis. Karena para imam madhab itu juga melahirkan aqwal mereka itu berdasarkan pembacaan atas tek-tek syariah. Makanya seringkali kalau di dalam kitab-kitab fikih misalkan qala Syafi'iyah kadza wastanada biqaulihi ta'ala kidza, kan seperti itu kan. Imam Syafi'i berkata seperti ini,
dan wastadalla atau wastanada biqaulihi ta'ala kita bersandar kepada qaulnya Allah Ta'ala ayat ini atau hadis ini, atau kalau lebih jelas itu misalkan Mas Izul buka kitab Subulus Salam, itu syarahnya Bulughul Maram, itu karyanya Imam San'ani. Misalkan zahaba asy-Syafi'iyyah li dzahiril hadis misalkan. Jadi atau wastadalla, Imam Syafi'i beristidlal dengan zahirnya teks hadis ini. Artinya kan sumbernya juga sama-sama juga Al-Qur'an dan hadis gitu. Artinya kita lebih percaya kemampuan beliau-beliau ini karena kemampuannya lebih dibandingkan kita harus langsung mengacu kepada Quran dan hadis. Sementara akal kita itu tidak memiliki perangkat yang sama dengan perangkat yang dimiliki oleh para imam mazhab. Sama saja kita mendewakan akal pikiran kita gitu loh. Dengan cara kita melakukan langsung rujuk kepada Quran dan hadis tanpa imam mazhab, itu adalah bentuk kesembronoan dan bentuk pendewaan kita terhadap akal pikiran kita. Gitu. Jadi kayaknya kita lebih sombong gitu kan. Nggak perlu lah. Pemahamannya baru seberapa sih begitu kan. Udah langsung percaya terhadap akal pikiran kita sendiri untuk langsung beristimbat kepada Quran hadis dibandingkan kita mengacu kepada pendapatnya imam mazhab. Saya kira itu Mas Izul ya, sebagai closing statement di dalam kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat dan saya mengucap istighfar jika ada kekeliruan di dalam penyampaian diskusi ngopi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih terkhusus buat Kang Sofi yang sudah memberikan diskusi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan juga makasih juga kepada teman-teman yang selalu istiqomah nonton Al-Khiyarah TV. Semoga dari diskusi ini kita bisa mengambil manfaat, mengambil ilmu yang untuk kemudian hari kita bisa manfaatkan. Terima kasih kepada semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.